Bisa atau nggak bisa, kita sebagai manusia tetap berusaha. Kalau terwujud atau tidak, itu hak prerogatifnya Tuhan. Saya kira kalau menurut rumus, kalau kita ini berusaha, kita ini berupaya dengan serius dan sungguh-sungguh, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil. Apalagi langkah-langkah kita ini tujuannya sangat mulia. Dan saya yakin alam akan mendukung, Tuhan akan meridhoi. Dan kemungkinan terwujud kalau kita tidak putus asa di dalam berupaya, di dalam berjuang. Tidak ada yang mustahil di dunia. Kita sebagai pejuang tetap harus yakin. Apa yang kita lakukan, yang sudah kita kaji, sudah kita teliti, kita yakini ini sebuah kebenaran. Jadi kita harus tetap punya semangat, tetap punya keyakinan, tetap berusaha. Tidak boleh berhenti. Selama kita masih dikasih hidup. Inilah bentuk kita mensyukuri apa yang diberikan oleh Sang Pencipta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua YKASI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Hari ini kita lanjutkan kembali mengenai hakikat revolusi moral menuju Indonesia mercusuar. Menurut versi Ketua YKASI, dimohon untuk bahasanya, penjelasannya. Oke, sebelum kita lanjutkan pembahasan hakikat revolusi moral menuju Indonesia mercusuar, saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, saudaraku mukmin dari seluruh agama, keyakinan dan kepercayaan, dimanapun saudara berada, bertugas dan berkarya. Jadi revolusi moral salah satu yang akan membawa Indonesia mercusuar. Pelaksanaan revolusi moral, aturannya yang dipakai bahasa Indonesia. Jadi nanti peserta-peserta kontes wajib memakai bahasa Indonesia. Jadi revolusi moral ini nanti akan dicontoh oleh saudara-saudara kita di luar Indonesia dan wajib memakai bahasa Indonesia. Kira-kira salah satu yang akan membawa Indonesia mercusuar dalam kontes revolusi moral memakai atau wajib berbahasa Indonesia dengan lancar dan benar. Jadi kira-kira salah satu yang akan membawa dari sisi bahasa. Mungkin sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan? Baik,
Jadi revolusi moral ini diawali di Indonesia dengan syarat ataupun aturan memakai bahasa Indonesia. Apakah nanti seluruhnya wajib Pak menggunakan bahasa Indonesia, baik dari negara-negara lain? Saya kira kalau pelaksanaannya ada di Indonesia, pusatnya ada di Indonesia, secara otomatis semuanya wajib memakai bahasa Indonesia. Meskipun peserta kontesnya dari 5 benua. Jadi kira-kira poin yang paling dominan itu dari sisi bahasa. Kira-kira seperti itu menurut versi Ketua YKASI. Mungkin ada lagi Pak aturan-aturan yang berkaitan dengan kontes ini menuju Indonesia Mercusuar Dunia ini. Sebenarnya kalau masalah aturan-aturan secara detail sih banyak. Cuman kalau secara contoh sebenarnya kontes ini sudah ada contohnya di Indonesia yang sudah dilakukan di Indonesia Layar Program yang dipandu oleh saudara kita Bapak Karni Ilyas. Itu sekedar contoh. Cuman kalau konsepnya program YKASI itu sebelum Indonesia Layar Club itu muncul, konsepnya sudah ada. Jadi Indonesia Layar Club itu tinggal disempurnakan. Contoh itu sudah diketahui saudara kita dari Sabang sampai Merauke. Nanti hanya tinggal pengembangan dan penyempurnaan saja. Kira-kira gambaran contohnya seperti itu. Baik Pak. Jadi proses untuk menjadi Indonesia Mercusuar Dunia ini bisa dijelaskan lebih detail lagi Pak? Atau secara globalnya? Saya kira prosesnya ya, kalau revolusi moral itu sudah berjalan, nanti membuahkan hasil di dalam mengelola sumber daya manusia menjadi manusia-manusia yang berpotensi, manusia-manusia yang aktif, kreatif, inovatif, produktif, selalu berpikir positif, yang akhirnya manusia-manusia itu mampu berkarya, mampu mengabdi di dalam mengemban amanah mewujudkan perdamaian abadi. Nanti secara otomatis saudara-saudara kita yang di luar Indonesia pun akan mengikuti, akan mencontoh apa yang kita lakukan. Kira-kira seperti itu menurut versi Ketua YKASI. Jadi kata Mercusuar ini Pak artinya sebagai contoh ya Indonesia. Mercusuar contoh di dalam membangun peradaban, mengemban amanah leluhur. Saya kira saudara kita dimanapun di 5 benua ini semua mengemban amanah sama dengan kita. Jadi tidak ada bedanya. Mau di benua manapun, saya kira visi misinya dilahirkan di muka bumi ini sama saja. Apapun golongannya, apapun agamanya, saya kira tidak ada bedanya. Kira-kira seperti itu menurut versi Ketua YKASI.
langkah-langkah yang diambil untuk saat ini menuju proses itu seperti apa, Pak? Kalau langkah-langkahnya kita tetap memberikan informasi, memberikan bahasan-bahasan terhadap umat masyarakat. Intinya supaya umat masyarakat itu paham dan mengerti. Nanti kalau sudah paham dan mengerti, visi misi arah tujuannya kemana, saya kira umat masyarakat itu kan sama-sama berusaha, sama-sama berupaya, sama-sama berdoa. Kira-kira seperti itu. Baik, apakah ini bisa benar-benar diwujudkan, Pak? Masalah kontes, masalah revolusi moral ini menuju Indonesia seluruh dunia. Bisa atau nggak bisa, kita sebagai manusia tetap berusaha. Kalau terwujud atau tidak, itu hak prerogatifnya Tuhan. Saya kira kalau menurut rumus, kalau kita ini berusaha, kita ini berupaya dengan serius dan sungguh-sungguh, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil. Apalagi langkah-langkah kita ini tujuannya sangat mulia. Dan saya yakin alam akan mendukung, Tuhan akan meridhoi. Dan kemungkinan terwujud kalau kita tidak putus asa di dalam berupaya, di dalam berjuang. Tidak ada yang mustahil di dunia. Kita sebagai pejuang tetap harus yakin. Apa yang kita lakukan, yang sudah kita kaji, sudah kita teliti, kita yakini ini sebuah kebenaran. Jadi kita harus tetap punya semangat, tetap punya keyakinan, tetap berusaha. Tidak boleh berhenti. Selama kita masih dikasih hidup, inilah bentuk kita mensyukuri apa yang diberikan oleh Sang Pencipta alam. Kira-kira menurut versi Ketua Kasih seperti itu. Baik. Ada nggak, Pak, harapan ataupun mungkin pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat mengenai hal ini, Pak? Tentunya program ini. Saya kira pesan yang kita sampaikan terhadap umat ya supaya khususnya para pejuang itu mau mengkaji, mau memahami kalau memang ini sesuatu yang berkepentingan dengan seluruh umat, ya kita sama-sama bergandengan tangan, sama-sama berjuang. Jangan sampai kita sebagai pejuang dia haram seorang pejuang. Jadi terutama yang harus kita ingatkan saudara-saudara kita yang sudah punya kesadaran, jangan sampai tidak berbuat sesuatu. Berbuat sesuai dengan potensi dan kemampuan, dengan maksimal, serius dan sungguh-sungguh. Saya kira itu aja yang saya sampaikan untuk saudara kita pejuang yang sudah memiliki kesadaran. Baik, Pak. Sebelum ditutup, ini kan revolusi moral ini bukan hanya untuk Indonesia saja, Pak. Dalam arti menuju Indonesia bersih, artinya untuk dunia. Bisa dijelaskan sedikit, Pak, arahnya? Jadi revolusi moral ini untuk umat masyarakat 5 benua dari seluruh agama, keyakinan dan kepercayaan. Ya memang semua harus diawali dari kita, dari Indonesia. Itu. Kalau masalah perkembangannya nanti kan secara otomatis alam sendiri yang akan bekerja. Kira-kira gambarannya seperti itu. Baik. Nanti kita akan bahas kembali lebih lanjut lagi. Sementara cukup.
terima kasih atas penjelasannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.